Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi pada mata kuliah manajemen pemasaran. Pertemuan kali ini kita akan belajar tentang kualitatif in marketing research. Jadi nanti ada materinya tuh sedikit ada bahasa Inggrisnya. Jadi kalau kalian nggak paham lebih baik sambil mendengarkan apa yang saya ucapkan. Jadi kalau kalian cuma baca PPT-nya biasanya nggak paham karena penjelasannya ada di dosennya yang menjelaskan. Tapi kalau kalian searching browsing sendiri ya harusnya juga bisa. Nah, ini yang penting karena kemarin kita belajar tentang qualitative approach atau pendekatan kuantitatif pada marketing research. Maka sebenarnya apakah bisa sih marketing research itu penelitian tentang pemasaran itu menggunakan kualitatif yang appropriate atau yang tepat, karena tidak semua kualitatif itu cuma kualitatif deskriptif, analisis deskriptif, kalian mendeskripsikan sesuatu tuh enggak. Nah, dalam marketing, dalam pemasaran itu tidak sesederhana itu dan tidak kalau misalnya penelitian kualitatif yang kebanyakan dilakukan mahasiswa biasanya dia nggak terlalu dalam. Tapi ini sebenarnya kualitatif juga bisa menarik dan hasilnya juga bisa dapat dipertanggungjawabkan. Nah, learning objective ini tujuan pembelajaran kali ini itu satu, yang pertama fokusnya adalah to understand basic difference between quantitative and qualitative research techniques. Jadi ya kalian biar tahu bagaimana sih perbedaan antara kuantitatif dan kualitatif research technique di marketing research. Kemudian to learn the pros and cons of using observation as a means of gathering data. Jadi apa sih sisi positif dan negatifnya menggunakan observasi dalam penggunaan pengumpulan data? Karena kan biasanya kalau kuantitatif pakai kuesioner, tapi sebenarnya media observasi itu juga sangat bisa digunakan, sangat bisa representatif dengan beberapa kondisi. Kemudian ada metode lain yaitu discover what focus group are and how they are conducted and analyzed. Jadi tidak hanya ada observasi, tapi kita nanti akan belajar tentang focus group. Di focus group discussion itu atau diskusi grup itu bisa dijadikan metode, bisa dijadikan alat untuk penelitian. Kemudian to become acquainted with online focus group and their advantage. Jadi kita untuk mengetahui sih apa sisi positifnya dari online focus group discussion, karena biasanya marketing research yang cara lama atau tradisional itu tidak menggunakan online tapi tatap muka. Tapi semenjak ada itu era-era lama ya. Tapi kalau marketing sekarang bisa kita bisa menggunakan Zoom. Itu juga bisa sedikit membantu untuk memudahkan dalam fokus group discussion. Kemudian to become familiar with other qualitative method used by marketing research, dan ada beberapa metode-metode lainnya yang digunakan dalam marketing research selain dari dua metode tadi. Lebih banyak nanti ada berhubungan dengan psikologi, karena kalau marketing kan hubungannya dengan konsumen. Dan ini sudah direkam ya. Kemudian, ini pengkategorian research itu ada 3, 1 kuantitatif, 2 itu kualitatif, 3 itu campur, pluralistic research atau mixed method. Ini kalian bisa baca sendiri, intinya adalah itu. Kalau kuantitatif kemarin udah kita belajar, kalau kualitatif itu berkaitan dengan collecting, analyzing, and interpreting data by observing what people do and say or using unstructured questioning. Jadi kalau misalnya kualitatif identiknya dengan observasi atau pertanyaan-pertanyaan yang tidak terstruktur. Ini cara gampangnya. Kalau pluralistic research itu gabungan antara kuantitatif dan kualitatif. Nah, observation method yaitu metode observasi. Jadi adalah techniques in which the researcher relies on his or her power of observation rather than communicating with a person in order to obtain information. Jadi itu seorang researcher itu lebih mengandalkan kepada kemampuan dia mengobservasi ketimbang berkomunikasi kepada orang untuk memperoleh informasi. Jadi observasi kita nggak perlu wawancara,
kadang kalau wawancara itu apa yang mereka perbuat dan apa yang mereka katakan itu berbeda. Itu kelebihan observasi gitu. Dia ngomong bahwasanya saya kalau sholat tepat waktu, saya kalau makan sambil duduk sesuai sunnah Rasul misalnya. Tapi ketika kita mengobservasi, kita melihat secara langsung, ternyata apa yang ia katakan dengan apa yang realitanya dia perbuat itu berbeda. Maka observasi ini bisa memecahkan hal-hal seperti itu. Kadang apa yang mereka isi lewat visiona itu realitanya tidak seperti yang mereka lakukan. Nah ini yang ya ini kalau ada gilar itu juga dia tekniknya bisa observasi. Jadi kalau ada gilar tolong disentil gilar ya. Ini bimbingan saya nih, tidak bimbingan lagi. Dan itu juga tekniknya observasi. Jadi tidak metode penelitiannya itu observasi kualitatif, observasi dari Instagramnya dia itu tanpa wawancara, tanpa anu pun udah nggak ada masalah itu. Tinggal yang termasuk dari beberapa bagian ini. Ada observasi direct versus indirect, ada overt versus overt. Oh ini salah ini. Ada structure versus unstructured, in situ versus invented. Nah ini covert versus overt ya. Ini covert versus overt. Nah direct observation ini ada klasifikasi macam-macam observasi. Kalau direct itu berarti observing behavior as it occurs. Jadi dia langsung mengamati ketika peristiwa itu terjadi. Contoh misalnya dia mengamati fenomena lumba-lumba yang terdampar atau hiu yang sedang mencari mangsanya. Ya dia datang ketika itu sudah pas terjadi kejadiannya. Gitu. Atau dia mengamati bagaimana pola perilaku selama 4 hari mahasiswa di Baitul Arqam, Sobron. Kan mahasiswa kan wajib 4 hari. Metode 1 dan 2 itu bagaimana dia itu adalah direct. Kalau indirect, observing the effect of or result of the behavior rather than the behavior itself. Jadi dia itu bisa tidak langsung, tapi dia melihat dari hasilnya. Misalnya bentuknya bisa archive atau physical trace. Kalau archive itu ya datanya sekunder, itu ya bisa jadi record sejarah, kemudian catatan-catatan atau rekaman. Kalau physical trace itu bukti yang ada real, jejak bukti yang ada pada masa lalunya kayak gitu. Misalnya ya tadi bukti-bukti fisik yang ada. Kalau secondary kan dia cuma catatan-catatan. Misalnya ada catatan dia observasi tentang korban tsunami. Kalau archive itu ya dia catatan jumlah siapa yang meninggal, nama-namanya. Kalau physical trace itu lebih ke bukti real sisa kejadiannya di masa lalu. Misalnya kayak kapal yang hancur yang kemudian nyangkut di gunung mana itu, bukti tsunami. Nah itu adalah physical trace. Kalau archive itu ya dari dokumen catatan-catatan yang berupa secondary source, tapi berkaitan dengan yang diteliti. Ya Gilar itu di antara ini nanti diperdalam terkait teknik observasinya. Penelitiannya termasuk mana? Karena dia meneliti selama 1 tahun akun Instagram ini. Bagaimana dari nol si akun Instagram ini bisa menghasilkan sampai 8 juta per bulan. Nah itu di sini. Jadi silakan bimbingan ini Gilar ya. Tolong disampaikan ke orangnya kalau baca. Kemudian ada covert, ada overt. Kalau covert itu adalah subject is unaware that he or she is being observed. Jadi dia tuh nggak sadar kalau dia diobservasi. Ya kalian misalnya di muka umum, kemudian misalnya banyak nggak sih orang yang melanggar lalu lintas, kalian datang di tengah-tengah itu, kalian berdiri sama 12 jam ngecek siapa saja yang melanggar, itu dia nggak sadar kalau dia diobservasi. Kalau overt itu respondent is aware that he or she is being observed. Itu biasanya penelitian psikologi ngumpulkan anak-anak, dia ngomong akan diteliti, dan itu ada positif negatifnya. Intinya bedanya di situ. Kemudian ada structure, ada unstructured. Kalau structure berarti researcher identifies beforehand which behavior are to be observed and record. Often there is a checklist. Jadi kalau structure itu udah terstruktur. Misalnya kita punya beforehand catatan-catatan behaviornya, misalnya apakah dia misalnya sholat di masjid. Nah kalau di agama ya di pondok ya sholat di masjid, kemudian ngaji pada subuh, berjamaah hafalan. Nanti kalau dia ternyata nggak sholat sunnah, kita nggak checklist.
Kalau dia salah kita checklist. Jadi observasinya yang sudah terstruktur, kita mau mengetahui apanya dia. Tapi kalau unstructured, berarti all behavior is observed and the observer determine what is to be record. Jadi seorang peneliti itu dia akan melihat semua kejadian itu, baru nanti mencatat mana sekiranya yang penting, mana sekiranya yang enggak. Dan itu dia nggak persiapan mau meneliti apa saja, tapi ya wes lost gitu aja 1 hari apa 2 hari ngikuti kegiatannya. Biasanya itu pada penelitian waktu saya dulu ikut di Jepang itu cover paper, saya jadi base paper yang laki-laki, yang perempuan itu ada base paper juga. Dia kan base paper itu 2, jadi laki-laki dan perempuan. Kalau base papernya laki-laki saya, base papernya dia itu kayaknya dari Polandia atau apa, saya kurang tahu, lupa. Tapi dia itu meneliti Indonesia selama 1 atau 2 tahun. 1 atau 2 tahun saya lupa. Jadi nilai bahasa atau apa saya lupa judulnya. Jadi dia itu ya model penelitiannya observasi, tapi dia nggak terstruktur, tapi dia unstructured. Dia selama berapa tahun di sana, kemudian meneliti behaviornya gimana, mana yang sekiranya itu dimasukkan dalam penelitian, dalam laporan, mana yang enggak, itu yang menentukan adalah seorang observer atau researchernya itu. Kalau in situ itu the researcher observe the behavior exactly as it happen. Jadi peneliti itu yang mengobservasi kejadian yang terjadi apa adanya, tanpa di-create, tanpa dibuat. Kalau invented ya researcher itu membuat situasi. Misalnya membuat situasi gimana Pak? Contoh ya itu seperti social eksperimen. Jadi kalau social eksperimen itu misalnya ada masyarakat umum, kemudian dibuatlah situasi di mana ada dompet jatuh di sana. Nah kemudian kita ingin tahu apakah orang kalau lihat dompet jatuh itu apakah diambil ataukah dikasihkan ke polisi. Nah itu adalah invented. Jadi seorang researcher itu menciptakan situasi. Beda kalau in situ. Kalau in situ itu dia nggak menciptakan situasi, tapi situasi itu ada apa adanya tanpa dibuat-buat. Nah saya harapkan kalau di penelitian di HES, Hukum Ekonomi Syariah ya yang lebih kreatif, nggak cuma ya hukumnya, tapi di ekonomi syariahnya juga. Kualitatifnya juga nggak mulu tentang deskriptif, analisis deskriptif, tapi ya bisa observasi seperti metode-metode ini. Biasanya di psikologi itu sering terjadi gitu. Dan itu jadi menarik penelitian kalian, jadi ada warnanya. Misalnya kalian yang mengetahui misalnya orang dalam keadaan terjepit, kira-kira dia akan menggunakan menggunakan riba atau enggak, atau menciptakan sosial eksperimen ketika ditawari tapi harus menggunakan riba dan lain sebagainya. Contoh-contohnya itu kreatif kalian. Maka kalau kalian excited untuk menemukan warna baru dalam penelitian kalian, bisa menggunakan kualitatif yang model-model seperti ini, seperti itu. Nah ini adalah contoh an example of structure observation report. Nah, misalnya kayak appearance, kemudian lokasi, apakah dia informasi-informasinya bisnis personal working at station, black counter, outreach in window, bla bla bla. Ini contoh-contoh yang isinya yes no, checklist kayak gitu. Kita udah menyiapkan strukturnya. Nah, ini appropriate condition for use observation. Kira-kira dalam kondisi apa saja sih yang tepat ketika kita menggunakan observasi? Yang pertama adalah short time interval. Jadi jaraknya itu pendek, enggak yang jauh. Kita nggak akan mungkin kan meneliti sebuah fenomena yang itu berbulan-bulan. You can observe a process of purchasing that lasts months. Jadi sampai prosesnya berbulan-bulan tidak mungkin. Karena ya waktu, tenaga, biaya itu ya ini. Kemudian public behavior. Can observe private behavior. Jadi kalau kamu meneliti public behavior, meneliti sesuatu ya di tempat-tempat umum, nggak mungkin kan kamu misalnya kamu ingin meneliti seseorang, misalnya kamu suka sama Gilar, misalnya yang cewek, kemudian kamu datang ke rumahnya Gilar di private roomnya, kemudian kamu mau mencoba untuk mengobservasi dia, kamu masuk ke WC-nya ketika dia sedang BAB, itu kan jadi ranah private, ke kamarnya dia, bongkar-bongkar berkasnya, isi dari dompetnya apa aja yang disimpan, foto siapa yang ada di sana, gajinya berapa per bulan, itu kan jadi ranah private, itu nggak bisa kita ini, kecuali dengan persetujuan responden ya.
Kebanyakan biasanya di public behavior, di tempat-tempat umum, besan-besan umum. Kemudian faulty recall condition, yaitu kondisi kita tuh gagal dalam mengingat. Jadi kadang ada suatu kebiasaan itu secara otomatis kita lakukan. Jadi kadang consumer cannot recall them. Recall itu mengingat ya. Jadi behavior are so automatic that consumer cannot recall them. Jadi kebiasaan itu otomatis sampai orang itu nggak ingat kalau dia melakukannya. Contoh, ketika orang misalnya ada seorang mahasiswa, ketika dia nyontek, dia pasti pegang tangan kanannya itu pakai pen, kemudian dia akan memukul-mukulkan ujung bolpennya itu ke kepalanya tanpa dia sadari. Peristiwa ini itu dia lakukan setiap kali dia menyontek. Setiap kali dia menyontek. Kalau kita ditanya misalnya, apa kebiasaan yang kamu lakukan ketika kamu sedang menyontek, dia kan nggak tahu. Kalau pendekatannya kuesioner, dia nggak bisa jawab. Tapi kalau pendekatannya observasi, faulty recall ini bisa kita teliti gitu. Sesuatu yang mengingatnya sulit atau tidak bisa diingat, itu dengan observasi kita bisa tahu, oh anak itu kalau nyontek kok gerakannya seperti ini, kalau dia bohong kok dia sukanya keringetan gitu. Kalau kita tanya, pendekatannya adalah kuesioner, apa yang Anda lakukan ketika Anda berbohong, misalnya apakah Anda berkeringat ketika sedang berbohong, dia nggak sadar, tapi ketika dalam kondisi dia berbohong, dia mengeluarkan keringat. Nah inilah kondisi faulty recall condition ini tepat kalau menggunakan observasi. Ini adalah advantage of observational data. Jadi apa sih manfaatnya? Yang pertama itu dapat memberikan informasi yang secara aktual, tidak yang sesuatu yang tidak terlaporkan, dan kebiasaan itu bisa ini. Tidak ada celah untuk kesalahan dalam mengingat, karena dia nggak nulis, tapi kita melihat secara langsung. Akurasinya lebih tepat, better accuracy, less cost-nya juga lebih sedikit. Kalau angket kan kalian akan ngeprint, kalian kesana kemari. Kalau ini lebih relatif lebih ramah ongkos lah. Kemudian batasannya adalah satu itu small number of subject. Jadi subjek yang diteliti biasanya itu nggak banyak. Kalau banyak nggak bisa, misalnya 5, 10, 30 itu udah banyak banget. Kemudian interpretasinya cenderung subjektif, walaupun nggak semua ya, ada kecenderungan subjektif. Kenapa sih kok dia ketika dia berbohong dia mau memukulkan bolpen ke kepalanya atau apanya, itu kalau cuma observasi saja, itu kadang kita interpretasinya bisa sangat subjektif berdasarkan kemampuan kita, berdasarkan literatur kita. Bisa jadi dia itu memang punya kelainan seperti itu, atau itu karena masa lalunya. Nah itu perlu didalami lagi di wawancara sebenarnya, atau punya rekod kesehatan si anak itu. Kemudian inability to prevent the behavior observed, jadi tidak dapat mengetahui sesuatu yang di luar yang diobservasi. Misalnya ketika kita mengobservasi pola makannya, ya pola makannya yang kita observasi, kita tidak tahu dibalik pola makan dia seperti itu. Bisa jadi dia misalnya kenapa kok dia makan pakai tangan kanan, kemudian 3 jari, kita nggak tahu bahwasanya dia itu berdasarkan hadis Rasul, bla bla bla. Atau dia 3 jari itu bukan karena hadis Rasul, tapi karena memang bapaknya makanya 3 jari biar sedikit-sedikit biar hemat gitu. Atau ternyata tangannya cuma ada 3 jari, contohnya. Kemudian motivation, attitude, and other internal condition are unabsorbed. Jadi motivasi, attitude, hal-hal yang abstrak yang tidak bisa diobservasi secara langsung, hal-hal yang bersifat non-observation itu nggak bisa untuk diobservasi. Nah motivasi, tujuan, visi misi, cita-cita, ideologi itu kan ya harus dengan wawancara, nggak mungkin kita bisa menyimpulkan hanya dari observasi. Kemudian selanjutnya itu ada namanya focus group. Focus group ini adalah sebuah metode di mana kita dikumpulkan small group of people atau beberapa orang dalam sebuah grup, kemudian dibawa bersama, kemudian dipandu oleh seorang moderator ke dalam through an unstructured spontaneous discussion. Jadi diskusi yang tidak terstruktur, yang secara spontan, itu
dengan tujuan untuk memperoleh informasi yang relevan yang berkaitan dengan risk problem. Jadi dia nggak persiapan tapi secara spontan, dia ditanya. Tapi harus ada moderator yang ahli dan itu pun ada kelasnya sendiri, ada semacam diklatnya sendiri untuk menjadi seorang moderator ini. Dan moderator ini bisa jadi dia adalah seorang penelitinya atau dia orang yang di-hire atau digaji untuk meneliti. Kenapa seperti itu? Karena biasanya itu kalau yang tradisional itu terdiri dari 6 sampai 12 orang ya. Kemudian itu diadakan sebuah pertemuan in a dedicated room with one way mirror for client viewing. Nah, jadi itu kalau kalian pernah nonton film diskusi, film mata-mata seorang polisi yang menginterogasi penjahat itu kacamatanya itu one way. Jadi kita yang dari luar itu bisa melihat ke dalam, tapi kalau orang yang dari dalam nggak bisa melihat keluar, ya kaca cermin untuk ngilo, untuk mengaca itu. Nah, itulah one way mirror namanya. Kalau kalian nonton film-film interogasi, film mata-mata, film detektif dan lain sebagainya, itu ada semacam one way mirror ketika orang luar itu bisa melihat yang di dalam, tapi yang di dalam itu nggak bisa melihat keluar. Kemudian ada contemporary itu online yang saya maksud tadi. Bisa banyak, bisa sampai 25 sampai 50 orang, kemudian melalui media Zoom. Kalau dulu sebelum ada Zoom mungkin dengan telepon seluler seperti itu. Nah, how focus group works? Bagaimana sih fokus group itu berjalan? Nah, ada moderator. Moderator ini adalah bertanggung jawab untuk menciptakan atmosfer yang tepat pada grup dan menggait dalam diskusi. Jangan sampai diskusinya ngalur ngidul, ngomongin tetangga, ngomongin pemerintahan Jokowi, ngomongin yang tidak berkaitan dengan penelitian loh ya. Tapi kalau itu berkaitan dengan penelitian ya nggak masalah. Nah, harus diukur, ngomongin harga tanah dan sebagainya, ngobrol soal anak kan sangat ke distract gitu. Kemudian di dalam fokus group discussion itu harus ada reportnya atau summarize, itu catatan ringkasan tentang informasi yang telah dihasilkan dari fokus group discussion. Nah, kalau yang newer focus group, jadi fokus group yang terbaru itu menggunakan online. Sebenarnya disadvantage-nya ini bisa dihilangkan dengan adanya Zoom. Kalau zaman dulu online-nya yang dimaksud Zoom belum diciptakan, belum di-create, belum di-invented, belum ditemukan, itu kekurangannya ya itu tidak bisa mengobservasi body language-nya. Kemudian tapi kalau Zoom bisa asal kameranya bagus dan jaringannya kuat ya. Kemudian partisipan can physically inspect product or test food item. Di orang nggak bisa merasakan, misalnya kalau diskusi tentang kain ya, tidak bisa merasakan kainnya langsung karena kainnya baru ada di sana. Kemudian makan ya nggak bisa ngetes kecuali ya kalau dikirim pun mungkin hasilnya akan berbeda, yang fresh sama yang telah proses perjalanan. Kemudian partisipan can lose interest or become distract, karena kalau Zoom itu kan orang nggak fokus. Orang kalian dengerin perkuliahan ini kan sambil makan, sambil itu sambil nyapu, sambil ada yang judi slot bahkan. Mungkin jangan ya kalian, sambil main PUBG ngapa-ngapain kan akhirnya nggak fokus. Tapi kalau advantage-nya banyak, nggak perlu physical setup, kemudian transcript are capture on file in real time, jadi langsung misalnya ke record gitu. Kemudian participant can be in widely spread geographical area, jadi luar negeri, Jawa, Madura bisa ketemu langsung. Kemudian dia nyaman dengan home-nya sama lingkungan office-nya, dan the moderator can exchange private message with individual participant-nya, kayak yang fitur chat pribadi itu. Moderator bisa chat khusus ke salah satunya untuk kayak gimana. Kalau di grup kan nggak bisa, kalau real time itu nggak bisa. Kalau tatap muka itu ke manfaatnya. Ini manfaat ke grup diskusi grup ya. Itu satu, menemukan ide yang segar gitu kan. Kemudian membolehkan klien itu dapat mengobservasi
Kalau ini pakai one mirror ya. Kalau kliennya nggak ikut diskusi, dia nggak boleh mempengaruhi ide gagasannya si diundang para ahlinya ya. Dia bisa melihat partisipan dari yang mirror tadi. Kemudian maybe directed at understanding a wide variety of issue. Jadi bisa untuk memahami banyak macam isunya. Kalau fokus group ya, kita mau bahas masalah apa, kita nggak tahu apa, ternyata dipecahkan di studi group itu, study group. Kemudian allow fairly easy access to special exponent group. Jadi gampang untuk mengakses special exponent group. Nah, kemudian kalau kekurangannya apa, Pak? Kekurangannya itu hanya representativeness of participant. Jadi itu hanya mewakili dari partisipan. Orang yang tidak datang itu nggak terwakili karena nggak ada sistem sampel dan populasi. Nah, dependent on the moderator. Tergantung pada moderatornya. Kalau moderator mengarahkan ke sini ya mungkin bisa jadi bias ya. Tapi ya harus moderatornya harus pintar-pintar ini. Kemudian kalau moderatornya nggak bagus, akhirnya ya diskusinya ngalor ngidul. Kadang interpretation sometimes difficult. Ini biasanya terjadi kalau narasumbernya itu dia nggak jelas atau dia itu nggak ke kanan nggak ke kiri, dia netral. Jawabannya politis misalnya. Ditanya apakah, misalnya contoh apakah kepemimpinan Presiden Jokowi ini bagus di mata masyarakat atau layak untuk diperjuangkan. Jawabannya politis. Ya setiap orang punya kekurangan dan kelebihan. Nah, jawaban-jawaban seperti itu yang kadang sulit untuk diinterpretasi karena dia mencoba untuk netral. Selalu gitu. Jadi sebagai klien, sebagai researcher, kita sulit memutuskan terkadang, tapi tidak semua ya. Kalau ada yang mau coba, silakan pakai metode ini. Tentu saja yang diundang juga ahli ya, para ahli. Enggak fokus group discussion, tapi yang diskusi hanya orang-orang yang tidak punya kapabilitas atau yang tidak berkaitan dengan tema isu tertentu yang enggak cocok. Lalu kapan fokus group itu bisa digunakan gitu? Gunakannya itu seperti apa gitu. Nah, focus should be used when the research objective is to describe rather than predict. Jadi fokus group itu hanya untuk mendeskripsikan, bukan untuk memprediksi masa depan, bukan untuk memprediksi perilaku. Kalau untuk memprediksi harus menggunakan estimasi, yaitu kuantitatif. Misalnya kayak regresi atau SEM atau SMART PLS atau PET analysis bisa. Kalau kalian tidak bisa. Kemudian itu untuk bagaimana konsumer mendeskripsikan better package itu paket yang terbaik, yang lebih baik gitu. Biasanya ini arahnya untuk gimana sih konsumer tuh maunya yang seperti apa gitu. Kalau mau mie instan itu mie instan yang bagaimana, isinya banyak kah, yang pedes kah atau yang apa. Kemudian untuk bagaimana mereka itu mendeskripsikan itu kepuasan mereka terhadap layanan. Diskusi kumpul, misalnya bagaimana sih layanan di UMS ini, layanan wah sulit kalau administrasi, mau ujian aja ribet, datangan susah, dosennya sulit dihubungi, janjian WA nggak dibales, misalnya contohnya seperti itu. Maka yang ditinggalkan adalah dari keluhan-keluhan itu. Kemudian bagaimana dia mendeskripsikan ide terhadap ad campaign. Ad campaign itu ya kampanye iklannya. Jadi kalau mau diiklankan, iklan seperti apa gitu. Apakah yang lucu-lucu kayak iklan Asia Hidayah dulu, kalau kalian sempat itu angkatan umur 25, 30 itu dulu ada HP namanya Asia Hidayah itu. Lucu itu iklan-iklannya. Yang jadi bintangnya itu Ringgo Agus Rahman. Nah, kemudian focus group should not be used when the research question require a prediction or when a major decision affecting the company's livelihood rests on the research result. Jadi ini kalau membutuhkan prediksi, lebih baik jangan untuk focus group discussion, menggunakan estimasi, apalagi yang itu berdampak besar terhadap perusahaan itu ya harus ada statistik yang benar-benar kuat. Kemudian beberapa objektif dari study group atau focus group itu satu, mengenerate ide, mengeneralisasi idenya. Kemudian to understand customer vocabulary itu maksudnya memahami bahasa konsumer, keinginan konsumen. Kemudian to reveal customer good, motive, perception, attitude about product or service.
Jadi untuk mengungkapkan sih sebenarnya motifnya konsumer itu apa, persepsinya bagaimana, attitude-nya bagaimana kalau terhadap produk kita. Jangan-jangan produk kita itu hanya dianggap ya karena misalnya contoh UMS ya sebagai sebuah produk. Ternyata UMS dianggap para mahasiswa sebagai opsi kedua ketika mereka tidak lulus di negeri, contoh misalnya. Atau memang dia suka di UMS, atau memang motifnya di UMS karena dia swasta terbesar, bahkan peringkat 1 kampus Islam di Indonesia dan harganya juga tidak terlalu mahal. Contoh. Don't be so serious. Oke, yang selanjutnya adalah to understand finding from quantitative studies. Jadi untuk memahami hasil dari quantitative studies itu kadang perlu didalami menggunakan kualitatif. Kemudian kalau aspek-aspek teknis dalam traditional focus group itu biasanya berkaitan apa saja. Yang pertama itu lokasi. Where should a focus group meet? Nah, itu di mana lokasinya. Kemudian kapan moderator itu terlibat dalam proyek penelitian. Kemudian ini saya bilang tadi, moderator bisa jadi seorang researcher, bisa jadi seorang yang di-hire atau digaji untuk memoderatori diskusi itu. Terus bagaimana fokus grup itu hasilnya kemudian dilaporkan dan digunakan. Terus bagaimana apa saja manfaat lainnya yang bisa dilakukan menggunakan focus group discussion. Nah, ada metode-metode lain selain focus group discussion yang sering itu adalah in-depth interview. Ya kalian tahu lah untuk pertanyaan yang mendalam, short probing question, one on one to a subject by trained interview. Jadi a trained interviewer itu artinya itu interview yang sudah terlatih loh ya, nggak asal-asalan. Makanya peneliti kalau marketing itu udah biasanya jurusannya psikologi. Jadi dia tahu gimmick, tahu gestur, tahu body language-nya, maunya bagaimana seperti itu. Kemudian ada namanya laddering. Laddering itu dia itu attempt to discover how product attribute are associated with customer value. Jadi semacam kalau misalnya contoh ya, untuk mendeskripsikan metode laddering itu dia cuma ingin tahu bagaimana sih contoh Indomie. Indomie kalau sama ya metodenya banyak ya, nanti bisa pakai gambar, bisa pakai kuesioner, bisa pakai pilihan-pilihan. Misalnya kasih gambar, ada Indomie, ada super mie. Kemudian contoh ya, ada super mie karena saya juga suka mie ya. Jadi saya contohnya permian. Indomie, super mie, kemudian ada sari mie. Oke, ketika dikasihkan ke konsumen, apa sih yang konsumen pikirkan terkait Indomie atau sari mie? Kalau sari mie misalnya itu orang desa, murah, harganya murah. Super mie dikit mie-nya. Kalau Indomie itu rasanya enak gitu. Kalau dibandingkan dengan Samyang misalnya pedes, nah itu brand itu suatu brand itu bagaimana sebuah produk itu terikat dengan konsumen. Kalau saya melihat Xiaomi itu murah dan berkualitas, kalau saya loh ya. Kemudian ada konsumen lain yang melihat bahwasanya Indomie itu identik dengan hujan, hangat-hangat dan kesedihan misalnya. Atau ada yang mengasosiatkan Indomie itu untuk tanggal-tanggal tua atau di burjo. Atau misalnya kalau di Australia sana, Indomie itu identik dengan makanan orang penjara. Jadi kalau kalian baca beritanya itu beberapa negara itu menggunakan Indomie sebagai kampanye mereka. Misalnya makanan kalau nggak salah di New Zealand atau Australia, coba cek nanti di narasi news itu ada. Itu dia makan sipir, makan tahanannya itu makannya Indomie. Kalau di Afrika sana itu malah orang-orang seneng Indomie sampai laku di sana. Bahkan itu untuk program vaksinasi atau imunisasi itu dikasih Indomie biar orang-orang suka mau untuk vaksinasi gitu. Kemudian ada namanya protokol analisis, yaitu berkaitan dengan penempatan seseorang itu in a decision making situation. Jadi itu menempatkan seseorang, misalnya marketing, dia datang kemudian pilihlah satu dari pilihan sampo ini gitu. Dia milih. Jadi dia terlibat pada kondisi harus memutuskan sesuatu. Misalnya contoh, dia 5 orang dikumpulkan di padang pasir, kemudian dia dikasih pilihan gitu.
kamu mau dikasih uang 10 juta atau minum air putih ini gitu. Ternyata orang ketika di padang pasir uang itu nggak guna, dia milihnya air minum. Jadi protokol analisis itu lebih kepada bagaimana seorang subjek atau consumer itu membuat keputusan di dalam sebuah situasi yang real, bukan situasi yang pertanyaan. Kalau pertanyaan beda, mungkin jawabannya berbeda. Oh, saya tetap milihnya uang kalau daripada air putih, walaupun di padang pasir nanti kan saya juga bisa cari kendaraan terus pulang bisa kaya. Tapi ketika di padang pasirnya langsung selama 1 minggu ternyata di sana ya kejam juga tuh kalau ada penelitian seperti itu ya. Ini contoh ya. Dia akan lebih memilih air putih karena itu rasa hausnya memang real. Nah, kemudian ada projective techniques. Nah, kalau projective techniques itu berkaitan dengan situasi in which participant are placed in projected into simulated activities in the hope that they will reveal things about themselves that very much not revealed under direct question. Ini ada contohnya, kita kasih contoh. Lanjut lagi ke contoh yang terakhir itu psychological measure. Jadi pengukuran berdasarkan ilmu psikologi. Misalnya eye tracking itu bagaimana matanya kalau berbohong, kemudian pupilometer itu ya bagaimana pupilnya ke atas, mengukur psikologi gitulah, psikologi. Hal-hal yang melihat fisik. Jadi orang kalau gerak diri ada sebuah film di Netflix itu detektif, saya lupa filmnya apa, dia tuh bisa melihat, dia kan janganlah Netflix lah, film apa sih yang di Inggris itu, detektif apa sih namanya, Sherlock Holmes, itu kan dia bisa melihat dari kondisi fisik seseorang, matanya, apakah dia berbohong kalau di film ya. Nah itu sebenarnya bisa digunakan untuk penelitian juga. Nah ini adalah projective techniques. Kadang seorang anak kecil itu dia tuh nggak mau langsung ngomong, tapi dia memproyekkan itu kepada orang lain. Misalnya contoh lah di kelas, kalau yang dicontoh ini dia ngomong, "Daddy want to know if we can have some milk." Padahal sebenarnya anak kecil itu yang butuh milk, masa sih beruang pengen milk gitu, pengen susu kan enggak, tapi dia sungkan, dia memproyeksikan ke orang lain. Contoh ya kalau di kelas ya, "Pak ini kalau kelasnya jangan Zoom Pak, soalnya ada teman-teman yang lain yang dia di luar jangkauan, yang nggak punya sinyal." Padahal dirinya sendiri, cuman dia nggak mau mengatasnamakan dirinya sendiri, tapi memproyekkan ke orang lain. Itu adalah projective technique. Kemudian ini ada common projective technique, ada word association test atau sentence completion. Ini kalau kalian ada Carl-Jung word association test itu, tesnya itu unik, ya berhubungan dengan psikologi. Jadi kalian dikasih daftar daftar huruf disediakan, tapi huruf itu kata-kata yang menstimulus ya. Jadi misalnya mau meneliti tentang ada orang itu pembunuh atau serial killer, dia itu membunuh berantai atau dia punya gangguan apa, maka kata-kata yang di sana itu berkaitan dengan apa yang itu, misalnya kata-kata revenge, balas dendam, ibu misalnya. Kemudian dia akan diminta untuk mengucapkan salah satu kata yang dari list kita. Kemudian si peneliti harus melihat reaksinya ketika dia ngomong ibu, apakah dia sedih, atau dia marah, atau dia malah benci. Nah itu bisa kelihatan, oh ternyata kalau misalnya marah, dia dendam pada ibunya, atau sedih mungkin dia ada hal yang dia perbuat pada ibunya membuat dia menyesal. Ekspresinya itu kompleks sekali itu. Jadi kalau kalian psikologi ada namanya Carl-Jung word association test, nanti bisa googling kalian. Kalau sentence completion itu responden diminta untuk melengkapi sebuah kalimat dengan kata-kata yang disediakan. Contoh, saya menyediakan kata-kata mata kuliah, misalnya mata kuliah manajemen pemasaran saya. Ini kalian diminta membuat kalimat. Saya sangat, ya terserah ya, kalian dikasih kata manajemen pemasaran, kemudian kata saya, mata kuliah, tiga itu. Saya, mata kuliah, manajemen pemasaran. Itu kalau kalian diminta membuat kalimat, itu secara langsung dia proyeksikan apa yang kalian inginkan. Mungkin karena kalau ditanya langsung kadang kalian sungkan kan. Mungkin buat kalimat mata kuliah manajemen pemasaran bagi saya itu sangat menjengkelkan atau sulit, repot.
terlalu banyak gimmick atau apa gitu. Dicontoh, ditulis gitu. Nah itu walaupun itu nggak diminta untuk kalian mengutarakan perasaan kalian, tapi kalau kalian tidak sadar ketika dikasih kata-kata dan melengkapi kalimat tersebut, maka kalimat tersebut secara tidak langsung terasosiasi pada pemikiran kalian seperti itu. Nah itu saja metode kualitatif yang berkaitan dengan marketing research. Saya harap videonya bermanfaat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.